Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan menyampaikan materi korelasi parsial produk Maman oleh Muhammad Ali. Pendahuluan, pengertian korelasi secara sederhana. Korelasi dapat diartikan sebagai hubungan, namun ketika dikembangkan lebih jauh, korelasi tidak hanya dapat dipahami sebatas pengertian tersebut. Korelasi merupakan salah satu teknik analisis dalam statistik yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel yang bersifat kuantitatif. Hubungan dua variabel tersebut dapat terjadi karena adanya hubungan sebab akibat atau dapat pula terjadi karena kebetulan saja. Dua variabel dikatakan berkorelasi apabila perubahan pada variabel yang satu akan diikuti perubahan pada variabel yang lain secara teratur dan dengan arah yang sama atau korelasi positif atau berlawanan korelasi negatif. Macam-macam korelasi. Satu, korelasi sederhana, yaitu merupakan suatu teknik statistik yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel dan juga untuk dapat mengetahui bentuk hubungan keduanya dengan hasil yang bersifat kuantitatif. Kemudian yang kedua yang akan kita pelajari adalah korelasi parsial. Adalah metode pengukuran keeratan hubungan atau korelasi antara variabel bebas dengan variabel tak bebas dengan mengontrol salah satu variabel bebas untuk melihat korelasi natural antara variabel yang tidak terkontrol. Analisis korelasi parsial melibatkan dua variabel. Satu buah variabel yang dianggap berpengaruh akan dikendalikan atau dibuat tetap sebagai variabel kontrol. Kemudian langkah-langkah uji korelasi parsial dengan SPSS adalah 1. Input data, 2. Uji normalitas, yang ketiga adalah analisis. Contoh kasus untuk tutorial uji korelasi parsial adalah seorang peneliti atau guru mapel fikih ingin mengetahui apakah ada hubungannya antara kemandirian siswa, motivasi belajar dengan prestasi belajar mata pelajaran fikih. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui apakah ada hubungan atau korelasi antara kemandirian siswa dengan prestasi belajar mata pelajaran fikih, dan apakah ada hubungan antara motivasi belajar dengan prestasi mata pelajaran fikih. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas 7 MTS Sulawesi Pelusungan Kampus Bojonegoro yang berjumlah 30 siswa. Hasil penelitian dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tugas, laksanakan analisis korelasi parsial untuk data tersebut di atas dengan komputer program SPSS for Windows. Baiklah Bapak Ibu, kita laksanakan uji parsial. Kita buka SPSS statistik, kemudian kita klik variable view. Dalam variable view ini kita tulis yaitu kemandirian siswa. Kemandirian. Kemudian kita tulis selanjutnya adalah motivasi siswa. Kita tulis motivasi. Selanjutnya kita tulis prestasi siswa. Setelah terisi name-nya, maka kita tulis di labelnya. Ini sama. Kemandirian siswa. Kemudian motivasi belajar. Dan yang ketiga adalah prestasi belajar. Ya, selesai kita pengisian variabel view. Selanjutnya adalah kita klik data view. Data view kita temukan kemandirian, motivasi, dan prestasi. Ini kemudian nilainya kita masukkan ke situ. Sebelumnya sudah dilakukan pengujian untuk kemandirian. Kita copy, kita masukkan di kemandirian.
Yang kedua, kita copy motivasi belajar. Motivasi belajar kita copy. Kita masukkan di sini. Kita paste. Selanjutnya adalah nilai prestasi belajar. Kita copy, kita masukkan ke prestasi belajar. Kita copy paste. Setelah pengisian kemandirian, motivasi, dan prestasi, langkah selanjutnya adalah kita klik analyze. Kemudian correlate. Correlate ini hubungan. Kemudian kita klik di sini parsial. Maka akan keluar form seperti ini. Kemudian kemandirian siswa, motivasi belajar, kita klik masukkan ke variabel. Kemudian prestasi belajar, kita klik di controlling for. Controlling for. Kemudian setelah itu kita klik to tailored. Kemudian display actual sudah kita klik, kemudian option kita klik. Nah, setelah option kita klik, maka kita langkah selanjutnya zero index kita klik, zero order, kemudian continue selanjutnya, dan selanjutnya adalah OK. Maka akan keluar hasil daripada uji korelasi parsial. Dalam hasil uji korelasi parsial ini, tabel output pertama atau NaN A menunjukkan nilai korelasi atau hubungan antara variabel kemandirian siswa dan motivasi belajar sebelum dimasukkannya variabel kontrol atau prestasi belajar dalam analisis. Dari output di atas diketahui nilai koefisien korelasi sebesar 0,695 positif dan nilai signifikan adalah di bawah 0,5. Maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang positif dan signifikan antara kemandirian siswa dan motivasi belajar siswa kelas 7 tanpa adanya variabel kontrol atau prestasi belajar. Sementara nilai correlation sebesar 0,9 ini masuk dalam hubungan kategori kuat. Ini yang non-A, kemudian yang ini yang kedua prestasi belajar. Maka kita lihat hasilnya. Nah, tabel output kedua prestasi belajar menunjukkan nilai korelasi atau hubungan antara variabel kemandirian siswa dan motivasi belajar setelah dimasukkannya variabel kontrol atau prestasi belajar dalam analisis. Dari tabel output di atas terlihat bahwa terjadi penurunan nilai koefisien korelasi menjadi 0,68 dengan nilai signifikan sebesar di atas 0,5, maka HO ditolak dan HA diterima, yang berarti bahwa hubungan antara kemandirian siswa dengan motivasi belajar dengan prestasi belajar sebagai variabel kontrol adalah signifikan atau nyata. Nah, ini ya yang belajar, kemandirian dan motivasi nilainya. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan pembahasan dalam uji korelasi di atas, diketahui bahwa kehadiran variabel prestasi belajar sebagai variabel kontrol akan memberikan pengaruh terhadap hubungan antara variabel kemandirian siswa dan motivasi belajar. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel kemandirian siswa bukanlah satu-satunya variabel yang menentukan prestasi belajar siswa. Karena ada variabel lain yang juga berhubungan dengan prestasi belajar siswa, yaitu variabel motivasi belajar siswa.